Mas Lili kan kalau untuk ngelatih itu kan ada banyak banget nih jam terbangnya ya untuk jadi pelatih. Pernah ngedengar juga sih Mas Lili tuh ngelatih di Kopassus, kemudian di AU, di BAIS tuh kan. Cerita dong Mas pengalaman ngelatih di sana Ini Mas gimana? informasi dari mana ini? Saya ngorek-ngorek Mas. Intel saya ini banyak. Ya, kalau di Kopassus ya, apalagi sekarang ini kan Danjen dan Wadanjennya memang memang asli orang MP, artinya beliau itu kan dari bawah Merpati Putihnya gitu loh. Benar-benar bukan yang apa sih dapat penghargaan tuh bukan Mas? Bahasa sekarang kalengan lah. Dapat penghargaan segala macam. Apalagi sekarang Danjen benar-benar karena yang kemarin juga saya melaksanakan crash program itu Danjen benar-benar sekarang konsen sekali dengan pengembangan Merpati Putih. Dan kalau nggak salah juga di lingkungan Kopassus ya. Gitu. Dan kalau nggak salah juga nantinya tuh Merpati Putih juga ada Merpati Putih Street Fighter yang versi Kopassusnya. Iya nggak sih, yang Mas? Saya dengar seperti itu karena sempat kita ngobrol dengan Mas Marcel ya. Seperti itu juga ya monggo aja gitu. Itu lebih bagus lagi. Gitu. Pasti bakalan lebih keren dong Mas kalau misalnya apa sih anggota Kopassus itu kan turun untuk di Silat Bebas Indonesia membawa nama Merpati Putih. Apalagi Kopassus kan tidak juara 1 itu sudah biasa. Iya, apalagi latihannya bukan cuma yang seminggu 3 kali mereka Mas ya. Mungkin setiap hari itu latihan lah bagi mereka. Kalau crash program saya ngelatih sehari itu 7 sampai 8 jam. 7 sampai 8 jam ngelatih sehari. Ada yang mau jadi ikut latihan? Pagi dia binsik jam 7 sampai jam 8. Istirahat. Kemudian jam 9 sampai jam setengah 12. Kemudian jam 2 sampai jam 5. Terus kadang malam. Jam 8 sampai jam 10. Itu setiap hari Mas? Setiap hari. Kalau untuk masalah fisik Mas nggak usah ditanya lagi mereka Mas ya. Wah, itu udah makanan mereka lah. Tapi tetap harus dijaga. Gak kebayang kalau misalnya mereka turun untuk Merpati Putih turun di Silat Bebas Indonesia. Udah pasti kalau fisik mereka udah oke mah tinggal dipoles dengan teknik gitu kan Mas. Betul. Nah kalau untuk yang ngelatih di AU gimana Mas? Di AU kebetulan yang kita pegang waktu itu di Bandung. Ketua cabang waktu itu Pak Petrus, kemudian diklatnya Mas Hari. Itu juga merupakan cabang khusus. Kebetulan saya, Pak Petrus dan Mas Hari yang merintis untuk jadi cabang khusus. Nah, ada cerita menarik nih Mbak. Apa tuh Mas? Jadi waktu HUT AU yang ke 71 kalau nggak salah. 71 waktu itu Pak Petrus, Pak Hari, kebetulan saya dampingi tapi di luar, hanya mendengar paparan. Kalau bahasa umumnya presentasi lah. Gitu. Karena mau HUT AU kan semua acara harus dijelaskan, dipaparkan. Apa nih yang mau ditampilkan. Pada saat itu kasaunya masih Pak Hadi yang sekarang Panglima. Nah, yang saya latih di Bandung itu anggota AU tapi bukan batalion, tapi mekanik. Jadi ya nun sewu, fisiknya namanya orang mekanik berbeda dengan orang batalion. Iya. Itu. Beda fisik pasti. Itu. Kalau batalion kan memang harus dituntut terus fit lah itu. Nah, pada saat Pak Petrus itu paparan, Pak Hadi sebagai kasau itu sempat kaget. Gitu. Karena kan kita menjelaskan mukulnya sekian, ini sekian, ini sekian. Gitu. Pak Hadi sempat, ini serius katanya. Ini kan harusnya
karena beliau kan sudah kita jelaskan bahwa ini bukan batalion tapi orang mekanik lah, pesawat lah gitu. Iya. Bengkel pesawat. Jadi ada yang memang perutnya gede gitulah, karena memang setiap hari dia seperti itu, jarang berolahraga itu. Siap, kata Pak Petrus. Ini kan harusnya kemampuan batalion Paskas gitu. Benar katanya. Siap, sudah kami siapkan ya. Sudah. Nah, kemudian yang kedua juga ada cerita menarik. Jadi dari tempat kita start menuju podium itu ada sekitar 400 meter jaraknya. Kita harus benar-benar waktu. Jadi atraksi itu waktunya kita harus benar-benar pas, tidak boleh lebih, kurang nggak apa-apa. Oh, berarti waktu atraksi itu ada timer sendiri gitu? Ada timer. Karena setelah kita atraksi selesai, itu langsung pesawat manuver. Oh, berarti timingnya harus benar-benar tepat Harus dong. pas. Kalau misalnya nggak tepat, bakalan pas satu bakalan tetap lewat kan? Enggak, pesawat akan, kalau kita masih di situ, itu pesawat akan manuver lagi, muter dulu. Nah itu kan mengurangi, makan waktu. bukan hanya makan waktu, tapi bahan bakarnya. Oh iya, benar-benar. Nah kerugiannya bisa berapa? Dan itu kan bukan cuma satu pesawat. Maka di setting harus pas, nggak boleh lebih, kurang boleh. Sedangkan kita bawa 2 tumpuk es sekitar 20, satu tumpuk. Kalau dipasang di tempat udah nggak mungkin. Iya. Nah, akhirnya ya ketemu solusi. Saya, Pak Petrus dan Mas Ari, es kita naikin dari atas, dari awal. Kita pasang roda. Antara esnya itu kita ganjel dengan, Ada sekat itu ya? ada sekat, tapi kita ganjel lagi dengan styrofoam foam. Biar nggak licin, karena kan Biar batu es. nggak jeruk-jeruk gitu nggak tuh. Nah akhirnya alhamdulillah itu dorong pelan-pelan, begitu udah sampai yang lain gerakan dulu, yang ini ngelepasin sealing foamnya. Tapi alhamdulillah pas waktunya selesai, kita keluar, pesawat manuver. Berhasil berarti ya? Alhamdulillah berhasil itu. Cuman itu benar-benar jadi pengalaman juga buat saya. Kalau untuk yang di BAI sendiri gimana, Mas? Kalau di BAIS itu hanya kegiatan rutin aja, karena dia juga banyak kesibukan. Jadi hanya untuk menjaga kebugaran aja. Berarti kalau misalnya di antara Kopassus, AU, dan BAIS itu yang paling berkesan buat Mas Kali yang mana? Semua sih berkesan, punya ciri khas masing-masing. Punya cerita masing-masing juga ya, Mas ya? Tapi yang Cuman kalau paling memang- sampai nggak bisa dilupain sampai sekarang gitu, Ya, kejadian yang di mana tuh? Kopassus dan AU gitu. Juga waktu cerita sedikit di Lampung, itu kan juga sempat waktu itu Dandimnya Mas Tribudi, Tahu nih aku. yang sekarang Wadanjen, itu kan beliau Dandim di Lampung. Waktu itu ketemu dengan almarhum Mas Pung dan saya, kemudian ngobrol-ngobrol, inginlah buat crash program seperti di Kopassus. Tapi anggotanya adalah prajurit dari Kodam 2. Gitu. Akhirnya Mas Tri menghadap Pangdam, kemudian bicara juga dengan SJC, akhirnya terlaksana. Nah, di situ pun itu pun lebih sedikit lebih berkesan karena pelaksanaan kan pelatihannya di hutan tebu. Jadi saya merasa sarananya sangat mendukung sekali gitu loh. Tempatnya gelap banget pasti kan. Ya untuk pembajaannya luar biasa pas gitu. Kalau ingat pembajaan itu, aduh, momen di mana yang paling berkesan banget, Mas? Iya kan? Ya betul. Yang nggak akan pernah terlupain, pokoknya di mana, ya pokoknya masih berhubungan dengan fisik sih pastinya. Ya. Cuman kita tuh sama suasananya itu loh yang nggak akan lupain, gimana ya? Kayaknya ada momen tersendiri kalau pembajaan. Dan sampai sekarang pun baik di Kopassus jelas ya, maupun yang dari
anggota Kodam 2 ya kami masih berkomunikasi dengan baik lah gitu. Dan mereka sorry ya, karena ditugaskan juga kadang kangen gitu loh, kangen kadang, Mas gimana, ya udah latihan pembinaan. Mereka sekarang banyak yang lagi tugas di Kalimantan. Oh, banyak yang lagi tugas di Kalimantan. Ya. Kalau ngomongin soal Lampung tuh bikin kangen sih Mas. Nah, saya dampingi almarhum di Lampung tuh bisa dibilang hampir 10 tahun. Dulu juga Mas Pung sering banget ke Lampung ya? Bisa dibilang sebulan sekali udah rutin. Kalau nggak salah sama Mas Gambit kan? Pernah. Sering kesana juga. Pernah tapi nggak sesering. Oh, lebih banyaknya Mas Pung sendiri atau sama siapa gitu ya? Sama saya paling. Sama sekali. Pulang pergi sama saya. Pulang pergi sepanjang jalan ya sama Mas Pung. Makanya saya ini udah gak asing banget ketika orang bilang Mas Keli, kayaknya saya udah gak asing sama nama beliau gitu kan. Apalagi waktu yang seseorang tuh datang gitu kan, nggak taunya seseorang itu mulutnya Mas Keli dan Mas Randy pun mulutnya Mas Keli gitu kan. Jadi ini cukup lucu juga sih ceritanya. Jadi mau ceritain di sini nih. Iya, jodohku mulutnya Mas Keli. Nggak jauh juga ya, Fit. Iya, nggak jauh. Jadi sempat kaget, loh itu kan mulutnya Mas Keli. Ya aku juga mulutnya Mas Keli, kata Mas Randy tuh kan. Tempat cerita kan Mas, karena Mas Randy kan emang dari kecil gitu kan dilatih sama Mas Keli. Ya. Makanya ketika aku ceritain dulu ada orang yang suka sama aku, ternyata mulutnya Mas Keli juga. Gitu. Sempat dikenalnya waktu itu Mas ya, waktu di tradisi. Jadi malu sendiri kalau ada diinget masa-masa itu. Cuman tradisinya kita yang kangen ya. Semoga pandemi berakhir Mas. Jadi tahun ini bisa tradisi. Amin. Tapi kemungkinan bakal ada tradisi nggak sih Mas tahun ini? Mudah-mudahan ya. Karena lihat perkembangan sudah ada, kayak sekarang kan pemerintah sudah mau membuka sekolah tatap muka. Meskipun jam dan siswanya dibatasi. Artinya kan sudah mulailah. Apalagi juga pemerintah jangan juga menggalakkan vaksin harus cepat gitu. Iya, dengar-dengar sih bulan Juni ini udah menyebar untuk masyarakat umum. Nah, kalau bulan Juni menyebar, tradisi MP kemungkinan bulan September ya insya Allah bisa. Kemungkinan bisa Mas ya. Soalnya udah kangen banget sama situasi tradisi. Nah, kan dari 2000. Dulu saya lari sama muridnya Mas Keli itu Mas, dari Gunung Botak sampai bawah. Iya, karena saya mau turun di Porprov. Jadi saya izin sama yang pelatih di Porprov itu kan Lampung Utara. Mas, saya mau ikut tradisi ya. Tadinya itu sempat dilarang karena kan jangan, takutnya nggak latihan, fisiknya berkurang segala macam. Yaudah Mas, saya nanti di sana latihan. Saya konsekuensi dong karena sama omongan. Ya udah, jadi pas nyampe disuruh napak tilas ke Gunung Botak itu saya lari Mas, beneran ditemenin sama mulutnya Mas Keli, dan dia kuat juga loh Mas temenin saya. Kalau saya kan udah biasa tuh, karena kan emang Mas tuh kan lagi jadi atlet, udah biasa jogging lah, lari ya kan, dan dia nemenin saya Mas dari awal sampai turun. Terus pas turun ketemu jalan raya digendong nggak? Enggak, itu malah saya masih lari terus saja sampai selesai. Tenaga apa itu ya? Jadi nggak nyangka, saya makanya kepikiran ternyata jauh juga gitu kan, tapi saya kuat gitu loh. Saya juga nggak nyangka itu Mas, beneran, karena mungkin udah setiap hari digojlok fisik gitu kan, karena persiapan untuk tanding gitu kan. Kemudian ada temen juga nih, pikir saya ada nemenin lari nih. Lumayan di Gunung Botak itu. Berapa kilo itu Mas? Kalau kilonya sih nggak begitu jauh ya, tapi kan naiknya Mas ya, kemiringan sama apa itu namanya, kerikil. Itu kerasa banget. Itu yang bikin. Kemudian setelah medan tanah kerikil, apalagi kalau kita jalannya santai berleha-leha, setelah turun dari gunung ketemu aspal kan. Dan itu posisi lagi panas banget kan waktu itu kan Mas. Itu dia, makanya sekali kalau jalan di gunungnya itu berleha-leha pasti akan lebih siang jatuh di pas aspalnya dan akan lebih panas. Dan itu kerasa banget di kaki beneran.
Dari yang naik tuh yang lari kan dari yang Mhm, bukit itu, kemudian turun di jalan raya dan itu mhm. panas. Ya, Itu kerasa banget di kaki. Udahnya ledes kaki. Tapi saya salut tuh Mas sama muridnya Mas kali waktu itu nemenin saya dari awal sampai akhir beneran. yang siapa ya? Ada pokoknya muridnya Mas Koli lah. Lupa, murid saya banyak Mbak Fitri, Oh yang iya mana banyak ya? ya. Pokoknya yang itulah Mas. Oh gitu. Siap, siap. Kalau sama Mas Randy mah banyak sih cerita tentang Mas Koli gitu kan. Yang intinya ngasih tahu sih kalau dulu tuh pelatih awalnya Mas Randy tuh ya Mas Koli gitu. Sempat cerita banyak. Makanya Iya, kaget ketika yang ini sempat deketin nih muridnya Mas Koli. Terus satunya ini muridnya Mas Koli juga. Kok agak lucu. Jodohku berarti muridnya Mas Koli. yang salah pelatihnya atau apa Aduh jadinya? saya nggak tahu. Iya, 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 iya. Itu cerita unik ya. Cerita unik itu berkesan juga sih Mas. Berkesan tuh di tradisinya itu. Iya, 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 iya. Lari sejauh itu ditemenin dan nggak ngerasa capek beneran. Itu sambil ngobrol pelan-pelan Mas sambil lari sambil ngobrol. Gimana kan capeknya kan ngap pasti Betul, kan. betul. Tapi kuat mungkin karena pertama tuh seneng gitu kan bisa ke Jogja, kemudian tuh napak tilas tahu lah tentang Mas Pung gitu kan. Dulu beliau jalan dari sampai sini gitu kan. Itu Eh, seru banget sih asli, kangen banget suasana Jogja. Lari sambil ngobrol itu kan energi bisa keluar lebih banyak. Tapi itu nggak sepanjang perjalanan juga ngobrol. Maksudnya tapi sambil ngobrol tipis-tipis. Nah, itu apalagi kalau di TNI saya ngelatih tuh lari harus sambil nyanyi. Oh iya, Eh, itu lebih capek lagi dong. Wah, lebih capek lagi. Sana mesti ngatur napas buat larinya, Heeh. buat ngatur napas buat nyanyinya. Wah, itu 2 kali lipat. Wow. Makanya Berarti mereka nih prajurit itu keren-keren semua Mas ya. iya, itu eh, mungkin orang nggak nyadarin gitu. Wah, lari aja sambil nyanyi. Padahal itu luar biasa capeknya gitu. Karena dia mesti ngatur napas 2 kali buat Hmm. larinya dan juga buat nyanyinya. Bisa dicoba sendiri lah. Saya udah nyobain Mas. Lari sambil ngobrol tipis-tipis aja kerasa banget itu kan apalagi sambil Ya, nyanyi gitu. Aduh. Tapi memang fisik mereka sudah teruji banget sih Mas. ya. Bisa dibilang fisik kebo. Fisik badak aduh nggak ngatin lagi deh. Emang pokoknya keren. Mereka tuh keren banget. Mm-mm, ya. Ya memang harus tuntutan seperti itulah. Mereka harus jaga staminanya untuk setiap saat penugasan harus sudah dalam kondisi fit gitu. Mm. Seperti itulah mereka. Mas terakhir nih Mas mau ngomongin masalah tipsnya dong Mas, share tips untuk teman-teman kalau misalnya mau jadi perangkat dewan guru ataupun dewan guru. Mungkin ada yang mau gitu kan. Wah, nggak bisa saya memberikan tip ya Mbak Fitri, karena itu yang menilai pewaris dan dewan guru. Oh berarti itu langsung langsung dari pandangan pewaris dan dewan guru nih yang Betul. langsung mantau gitu ya. Itu Mm-mm. berarti langsung dipantau dari setiap cabang kah atau gimana Iya, untuk sistem penilaiannya? iya dari setiap cabang yang dinilai memang layak jadi sekarang ini kan CPDG, calon perangkat dewan Mm-mm. guru. Nah, itu baru calon, itu pun yang nilai pewaris dan dewan guru. Dan biasanya untuk jadi calon perangkat dewan guru itu biasanya karakteristiknya atau kriterianya seperti apa sih Mas? Minimal Kalau saya tingkatannya lihat, apa atau ada karakter minimal tingkatan atau apa gitu? kalau saya boleh nilai, saya lihat sih keaktifan dan keloyalitasan Itu yang utama. yang utama. Gitu. Ya jelas kalau tingkatan nggak mungkin lah seorang kombinasi satu ya maaf aja atau balik 2 jadi Mm-mm. perangkat kan ya nggak mungkin. Kalau tingkatan otomatis itu harus mendukung gitu loh. Tapi keaktifan dan loyalitasnya. Karena tingkatannya mungkin sudah tinggi tapi dia tidak aktif atau kurang loyal ya gitu. Itu menurut saya. Gitu.
Oke deh Mas, kayaknya udah selesai nih kita ngobrol-ngobrolnya. Udah banyak banget nih Mas ya, nggak kerasa Mas ya. Asik. Dari ceritain tentang seseorang, ngurut ke jodohnya Mas Keli. Ya Allah nggak nyangka banget itu kan sampai pengalaman Mas Keli ngelatih. Gitu udah banyak banget nih Mas ngobrolnya. Siap. Makasih banyak ya Mas Keli ya udah Sama-sama. main di MP Podcast. Sehat selalu untuk Mas Keli. Amin, amin. Nanti kita amin. jumpa lagi pokoknya Mas ya. Siap. Thank you Mas Keli. Thank you. Dadah sahabat MP.